Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini tema yang akan kita bahas bersama-sama, kita melanjutkan tema kemarin, yaitu tentang mengenal suara Tuhan. Ini bagian yang kedua ya, mengenal suara Tuhan. Seperti apa yang kita bahas kemarin saudara ya, yang pertama kita harus tahu bahwa mengenal suara Tuhan itu tanda bahwa Anda adalah domba-dombanya Allah ya. Banyak ayat di dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita yang mengatakan, salah satunya Yohanes pasal 10 itu, kalau kita adalah domba-dombanya Allah ya, gembala itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya harus mengenal dia. Kenapa saudara? Karena kekristenan itu bukan sekedar agama saja, tapi kekristenan adalah sebuah relationship atau sebuah hubungan ya. Nah, kalau tidak saling mengenal akan terjadi miscommunication ya. Lah Anda nggak mengerti, lalu Anda nggak mengikuti caranya Tuhan atau jalan-jalannya Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Tuhan alias ya, dia berjalan menurut keputusannya sendiri, mencari jalan sendiri, mencari solusi sendiri, tanpa melibatkan dan mengandalkan Tuhan, itu disebut domba yang sesat. Jadi sekarang kita tahu ya, tentang yang disebut sesat atau enggak itu apa? Nah, Anda ada di dalam tracknya Allah atau enggak? Anda ada di dalam rencana Allah atau tidak? Nah, sebagai domba-dombanya Allah, kenapa Anda diumpamakan sebagai domba? Domba itu ya adalah gambaran dari binatang yang lemah, betul? Butuh protection, butuh dukungan, butuh pengayoman. Dan Tuhan berdiri sebagai gembala Anda yang siap untuk mengayomi, melindungi, memelihara, bahkan mencukupi semua apa yang Anda butuhkan. Sehingga dia akan membawa Anda ke rumput yang hijau, ke padang yang luas itu, ke air yang tenang, sehingga ada supply dari surga itu ya. Sehingga Anda boleh ada di dalam hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Nah, yang kedua saudara ya, kemarin selain tanda dari domba-dombanya, nah yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini faktor penggunaan telinga. Tuhan Yesus sering berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemarin sudah dipaparkan, ada beberapa ayat, 5 atau 6 ayat ya. Setiap Tuhan Yesus habis berkhotbah. Nah, pada zaman Tuhan Yesus berkhotbah itu, Yesus sering menggunakan perumpamaan. Ya. Nah, para audiens ya yang mendengarkan khotbahnya Yesus itu, mereka harus pasang telinganya untuk dengar tok nggak cukup ternyata ya. Mendengar itu sebuah informasi. Ketika informasinya disampaikan, Anda kurang paham, Anda kurang jelas maksudnya, ada step kedua yang harus Anda lakukan. Setelah mendengar jangan pergi. Kalau nggak ngerti, cari yang ngomong itu ya, lalu tanya, apa sih maksudnya? Yang engkau katakan tadi itu apa? Nah, ternyata Tuhan Yesus ketika didesak untuk menjelaskan, dia tidak ngeles. Dia tidak bilang, nggak perlu, gitu. Tidak. Tapi dia dengan senang hati, dengan sukarela, rela untuk menjelaskan apa yang dia khotbahkan tersebut. Ya. Nah, orang-orang yang nggak mau nanya, ya walaupun dia pernah mendengar, tapi nggak mau nanya, nah di situ mereka akan mengalami kebinasaan. Mereka binasa karena nggak ngerti, ya. Mereka binasa karena nggak mau tanya kepada Tuhan, ya. Di dunia ini kan banyak masalah yang kadang-kadang membuat Anda nggak mengerti, ya. Kenapa saya sudah ikut Tuhan? Kenapa saya sudah rajin ikut Zoom meeting Revival Total Ministry, belajar pemuridan, banyak ayat yang sudah saya hafalkan, materi-materi sudah banyak yang saya pahami dan sebagainya. Tapi kenapa? Banyak pertanyaan dalam kehidupan Anda. Ketika Anda menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, apa yang harus Anda lakukan? Tanya sama sang skenario-nya itu, pembuat skenario itu. Ya, siapa itu?
Semua yang ada di muka bumi ini tak pernah lepas dari kontrolnya Allah. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Hatimu mengasihi Dia, ya. Tuhan, aku mengerti kenapa terjadi seperti ini. Sehingga jawaban Tuhan itulah yang menjadi alasan kenapa Anda mengalami seperti itu. Ketika Anda mengerti alasannya, lalu Anda tanya Tuhan, way out-nya seperti apa? Nah, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Betul? Pasti ada way out-nya ketika Anda bertanya kepada Tuhan. Amin. Nah, ini rangkuman ya dari apa yang kita bahas kemarin. Nah, berikutnya, saudara, bagian yang ketiga ya, yang kita bahas kemarin adalah tentang mengenal atau mendengar suara Tuhan. Jadikan itu menjadi bagian yang terbaik dalam hidup Anda. Kita kadang-kadang cukup puas dengan melakukan hal-hal yang Anda ya anggap itu baik. Dari apa yang Anda lakukan baik, ada yang terbaik. Ya. Melayani Tuhan dengan idemu, dengan gagasanmu, Anda ingin menyenangkan Tuhan dengan caramu sendiri, ya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk Tuhan, itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Tuhan Yesus bilang, ya, Dia menegur Marta, 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 engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Upayamu untukku ini, kata Tuhan ya, upayamu untuk menyenangkan Tuhan ini membuat kamu banyak susah seperti itu. Capek sehingga uring-uringan lapor kepada Yesus. Nggak dibelain sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ya saudaramu, perempuan namanya Maria itu telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, apa itu? Duduk dekat kaki Tuhan, pasang telinga, dengar Tuhan ngomong. Nah, itu yang dicari oleh Tuhan. Sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda harus menangkap instruksinya dulu. Sehingga ketika Anda ditanya oleh orang-orang, atas dasar apa engkau mengerjakan, melakukan semuanya itu? Jawabannya cuma satu. Tuhan yang suruh. Amin. Tuhan yang suruh. Bagus nggak? Indah nggak? Jadi umpama Pak Among itu melakukan sesuatu. Pak Among, kenapa gini. Ya, jawabannya cuma satu. Saya sebenarnya nggak pengen, tapi Tuhan suruh. Saya ingat satu peristiwa ya. Ketika Tuhan Yesus mau dimuliakan, ya, Dia butuh tunggangan atau butuh kendaraan, ya. Kalau orang sekarang kan mungkin cari kendaraan yang termahal gitu ya. Lah, Yesus carilah keledai yang masih muda, yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Jadi new series, baru keluar dari dealer, gitu ya. Nah, lalu disuruh carinya di kampung sebelah. Murid-muridnya bingung, karena nggak ada duitnya untuk beli ya. Nggak dikasih duit sama Tuhan Yesus gitu. Pokoknya nanti kamu pergi ke kampung sebelah, lalu nanti kamu melihat ada keledai muda yang tertambat di situ, lepaskan talinya, lalu bawa ke sini. Itu kan nyolong. Betul nggak? Ya, itu kan nyolong gitu. Itu membuat muridnya bingung sekali ya. Lah muridnya nanya, lah nanti kalau orang yang punya nanya, gitu, ngapain kamu lakukan seperti itu? Kalau kamu nanti ditanya, jawab saja, Tuhan yang suruh. Betul? Nah, ini loh. Anda pernah baca ayat itu enggak? Jadi murid itu melakukan sesuatu, ya, harus dasarnya satu. Kalau ada orang nanya, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya cuma satu. Tuhan yang suruh. Nah, kalau Tuhan yang suruh, nanti Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tuhan yang akan modalin Anda dan membuat apa yang diperintahkan itu, firman Tuhan katakan, semua yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia yang berfirman, Dia juga yang akan menggenapinya. Ya, nah, Anda nggak perlu bersusah payah. Hikmat Tuhan akan menuntun Anda untuk melangkah sesuai dengan apa yang Dia ingin kerjakan melalui kehidupan Anda. Nah, malam hari ini bagian yang kedua. Memang indah sekali ya, kalau dengar pelajaran bagian pertama ini. Ikut Tuhan, dengar suara Tuhan,
dampaknya akhirnya seperti itu. Tapi bagaimana caranya sekarang? Untuk kita bisa dengar suara Tuhan itu. Untuk kita bisa mengenal suara Tuhan itu caranya gimana? Malam hari ini kita akan belajar caranya. Ya, cara mendengar atau mengenal suara Tuhan. Saudara, kalau dalam perjanjian lama, ya, orang-orang di dalam perjanjian lama, cara mendengar suara Tuhan itu seperti apa? Dalam kitab perjanjian lama, kita membaca beberapa cara Tuhan berbicara kepada orang percaya pada waktu itu ya, dalam perjanjian lama. Selain Tuhan berbicara muka dengan Musa di dalam kemah pertemuan, Tuhan juga berbicara melalui Urim dan Tumim kepada imam-imam atau raja-raja yang bertanya kepadanya. Urim dan Tumim itu dipakai bersama baju efod yang biasanya dikenakan oleh imam besar atau imam-imam ruang kudus. Coba lihat ayatnya. Dalam 1 Samuel pasal 23, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Baca bersama-sama ya, 1 Samuel 23, 9 sampai 13. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tanganmu, tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dengan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja. Mereka dapat pergi apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila. Maka tidak jadilah ia maju berperang. Anda lihat saudara di sini ya. Daud ini ketika dia terjepit, mengalami masalah, dia tidak bertindak dengan sembarangan. Ketika ada persoalan di dalam hidupnya, apa yang dilakukan pertama kali? Ia berkata kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Coba Anda perhatikan. Apa hubungannya ya masalah dirinya yang sedang terancam dengan baju efod itu? Apakah baju efod itu adalah baju anti peluru? Sehingga Daud itu kalau dipanah nanti ya atau ditembak dia nanti nggak akan mati ya karena apa? Dia pakai rompi anti peluru seperti itu. Bukan. Baju efod itu bukan bajunya tentara. Baju efod itu adalah bajunya imam besar. Itu merupakan aturan yang dibuat semua imam besar di situ. Mereka harus mengenakan baju efod ya. Baju efod itu spesial, saudara, ya, dibuat nggak semua orang pakai baju efod. Mungkin ada yang pakai jubah yang mirip-mirip itu, tapi perlengkapannya tidak seperti yang ada di dalam baju efod itu, ya. Nah, baju efod itu seperti apa sih? Coba lihat dalam Keluaran pasal 28 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Anda juga bisa lihat, perhatikan gambarnya itu, ya. Keluaran 28, 29, 30 saya bacakan. Demikianlah di atas jantungnya ya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dadanya, tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun, ya. Apabila ia masuk menghadap Tuhan dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, di dalam baju efod ini selain ada jubahnya seperti itu, ternyata ya di dadanya Harun ini imam besar itu ada, nah disebut ini ya.
Perhatikan gambar ini ya. Nah, ini sudah ya. Ini ada 12 ya. 12. Ya, 4 kali 3. Nah, ini adalah 12 suku orang Israel. Karena Harun itu imam atas 12 suku Israel ini. Semuanya ditulis dari Ruben sampai Benyamin sini ya. Nah, semuanya ini mewakili ya ke-12 suku itu ya. Nah, di samping itu ada kiri dan kanan, ini kayak tombol ya. Ini bukan tombol on off atau kunci gitu, bukan ya. Nah, inilah yang disebut Urim dan Tumimnya itu ya. Yang di kanan atau yang di kiri, lah itu antara Urim dan Tumim ya. Nah, inilah ketika Harun imam besar ini harus mengambil sebuah keputusan kadang-kadang ya. Dia nanti lihat nih, ya dia hitung ya, atau mungkin dia tunjuk. Kalau jatuhnya pada Urim, nah nanti Tuhan berkenan. Kalau Tumim jatuh pada Tumim, Tuhan bilang tidak. Jadi jawaban Tuhan pada waktu itu hanya 2 ya, yes or no. Ya atau tidak. Ya, bolehkah kami maju berperang? Boleh. Ya, apakah Saul nanti gini? Tidak. Nah, itu jawabannya di mana? Antara Urim dan Tumim itu. Nah, makanya Daud tadi itu ketika dia terjepit, dia merasa terancam karena Saul mengejar-ngejar dia dan apa yang harus dia lakukan. Tadi kan banyak pertanyaannya ya. Dan Tuhan menjawab, boleh, tidak, dan sebagainya. Atas dasar apa? Daud memahami atau mengerti Tuhan ngomong tidak atau iya, boleh atau enggak. Itu atas dasar baju efod yang dibawa itu loh. Ya. Nah, disitulah Tuhan berbicara melalui Urim dan Tumim itu. Oh, kalau kena undinya waktu ditunjuk itu Urim berarti yes. Tapi kalau Tumim no. Ya dan tidak, boleh dan enggak gitu ya. Lakukan atau enggak dan sebagainya. Nah, itu jawaban-jawaban karena Tuhan berbicara pada waktu itu sangat terbatas kepada bangsa Israel ya. Memang pernah Tuhan itu berbicara muka dengan muka terhadap Musa. Karena Musa itu sangat dekat dengan Tuhan, sahabatnya Tuhan ya. Disuruh naik ke atas gunung Sinai, di situ Tuhan berbicara banyak. Kenapa? Karena memang Tuhan mau menginspirasi Musa ya. Banyak keputusan-keputusan yang akhirnya menjadi hukum Taurat dan sebagainya itu nggak bisa hanya yes and no saja ya. Makanya Tuhan berbicara banyak kepada Musa ya. Musa itu spesial. Dalam perjanjian lama yang mendengar suara Tuhan dengan detail itu hanya Musa ya. Harun sendiri sebagai imam dia nggak pernah dengar seperti itu. Dia hanya dapat informasinya, signalnya saja seperti itu. Anda ingat ya, ketika Musa istrinya sudah meninggal, mati, yaitu Sipora, lalu Musa itu mengambil perempuan Kusi, ya, lalu jadikan istrinya, tanpa ngomong sama keluarga besar, karena dianggap ya ini urusan keluarga saya sendiri ya. Si Harun sama Miriam itu kakaknya, itu datang ke kemahnya Musa, marah-marah, ya, jangan pikir kamu nabi ya. Lalu ambil keputusan sendiri seperti itu. Kalau kamu bilang kamu nabi, aku juga nabi. Ketika mereka bertikai, bertengkar seperti itu, berdebat seperti itu, Tuhan menengahi mereka. Ya, Tuhan memarahi Harun dan Miriam. Kamu kenapa berani berkata seperti itu kepada Musa? Ya, kamu berkata kamu nabi, Musa lebih daripada nabi. Kenapa? Aku berkata kata terus terang dengan Musa. Tapi dengan kamu tidak seperti itu. Musa itu spesial ya. Nah, nangkep ya. Jadi di dalam perjanjian lama bukan berarti Tuhan nggak pernah bicara secara detail. Pernah ya. Namun kebanyakan Tuhan itu hanya berbicara untuk memberikan signal saja kepada bangsa Israel itu. Ya. Makanya Tuhan perintahkan untuk bangsa Israel untuk mendengar, mengerti tentang kehendak Tuhan, mereka harus memakai Urim dan Tumim tersebut. Ya, nah coba lihat sekali lagi cerita berikutnya.
1 Samuel 14, 41 sampai 43. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan, lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku, dan aku bersedia mati. Ya, saudara, pada waktu itu ada kesepakatan mereka untuk berpuasa bersama-sama. Ya, nah, ketika mereka maju perang, itu Yonatan lihat ada madu, dia cucuk pakai tongkatnya, dia icipin. Itu membuat dia jadi seger kembali, ya. Nah, tapi apa yang dilakukan ini menjadi bencana, ya, kekalahan bangsa Israel. Lalu disitulah Saul sebagai panglimanya tanya, kenapa, dosanya apa? Dari aku atau rakyat nih, ya. Pakai apa? Cara untuk mengetahuinya. Urim Tumim lagi. Ya, ternyata jatuh pada Saul, ya, keluarganya Saul. Nah, di situ cuma ada dua keluarganya Saul, Saul dan Yonatan. Dicari, ya, siapa penyebabnya ini? Aku atau Yonatan? Ketemu itu. Yonatan akhirnya. Sudah, ini bukan kebetulan, ya. Nah, Anda ingat, ya, dulu saya ingat waktu sekolah gitu, kalau udah nggak bisa jawab soal gitu, kalau ulangan kadang-kadang saya hitung kaki meja gitu, itu 2 A B C D A B C D. Kalau itu pilihan gitu, ya, A B C D, terakhir C gitu. C aja lingkarin. Bukan gitu, bukan karena sudah frustasi, gitu. Itu dengan iman mereka, betul. Karena apa? Memang sarana Umim dan Tumim itu diizinkan oleh Tuhan, ya, pada masa itu, dalam masa Perjanjian Lama, ya. Namun dengan Urim dan Tumim itu jawaban Tuhan tidak maksimal. Sebagai warning saja, ya, sebagai signal saja. Yes or no, ya, boleh atau tidak dan sebagainya gitu. Hanya seperti itu, ya. Nah, selain Urim dan Tumim, ya, untuk mendapat atau mendengar suara Tuhan, mengenal suara Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Perjanjian Lama, ya? Mereka membuang undi, ya. Mereka membuang undi, ya, membuang undi. Nah, dalam masa Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, nah, membuang undi merupakan salah satu cara orang mencari kehendak Tuhan. Bahkan atas perintah Tuhan mereka melakukannya. Mereka percaya bahwa melalui membuang undi, Tuhan menentukan masing-masing bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Ya, nah, contoh, ya, mereka punya tradisi, ya, ketika Paskah itu mereka harus memilih 2 binatang, ini, ya, kambing ini. Nah, saudara, yang dilakukan apa? Ya, di sini kambing 1 dan kambing 2 ini punya nasib yang berbeda, bukan? Nah, mana yang harus dipilih, saudara? Ya, yang dilakukan oleh imam adalah Imamat 16 sampai 7 sampai 8. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, ya. Jadi nanti satu dipotong untuk Tuhan, yang satu dilepaskan, ya. Ya, untuk memikul dosa, mengangkut dosa-dosa bangsa Israel ini. Nah, mana yang akan dipotong, dipersembahkan kepada Tuhan, dan mana yang akan dilepaskan, itu nggak boleh dipilih atas dasar keinginan dari imam-imam di situ. Mereka harus buang undi, ya. Dipilihlah 2 kambing, lalu dibawa ke hadapan Tuhan. Lalu kambing 1 ini mungkin, ya, ini bagian ekor, bagian kepalanya gitu, ya, kepala koinnya itu, lalu diundi gitu, ya. Nah, jatuhnya ekor atau kepala. Nah, nanti yang dapat itu akan jadi bagi Tuhan, dan yang sisanya itu nanti akan dilepas untuk Azazel, seperti itu, ya. Nah, Bilangan 33 ayat 54.
Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Menurut kaummu, kepada yang besar, jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil, jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Nah, tentang membagi warisan juga gitu. Ya, mereka dibuang, dibagi berdasarkan undi yang dia dapat. Ya. Kayak orang arisan aja loh, diundi gitu ya. Nah, nanti yang dapat seperti gini-gini, nah itu bagianmu. Mereka nggak bisa protes, ya. Karena apa? Ini adalah dasarnya Tuhan yang memutuskan ini bagianmu. Dasarnya apa? Kamu kena undinya di sini ini, ya. Itulah bagianmu, ya. Nehemia 10 ayat 34. Pula dengan membuang undi, kami yakin bahwa para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam menetapkan satu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun. Supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat. Saudara, nah kalau mereka mengambil api ya untuk api di mezbah, di bait suci itu nggak sembarang api. Anda tahu ya, kalau masuk ke dalam rumah Tuhan, ya persembahkan khotbah jangan bawa api asing, ya. Nah, nggak sembarang api, saudara. Walaupun setiap rumah punya kompor, punya dapur, punya ya mereka punya api masing-masing, gitu. Tapi api yang mana yang boleh masuk ke dalam bait suci itu juga harus berdasarkan keputusan Tuhan. Nah mereka buang undi nih, gitu. Nah kira-kira dari ini nanti jatuh, oh rumahnya si A ini, api yang ini, gitu ya. Ambillah dari situ. Kenapa? Tuhan yang mau, ya. Api inilah nanti yang akan dibawa untuk proses pembakaran yang ada di dalam bait suci tersebut, ya. Nah ada satu kisah lagi, saudara, ya. Anda kenal namanya Yunus, ya, atau Jonah. Yunus itu nabi, ya, nabi yang sangat unik. Saya pernah cerita tentang Yunus. Nabi ini sangat unik sekali, gitu ya. Dia nabi tapi nggak seneng kalau orang bertobat. Nggak seneng kalau orang bertobat. Aneh kan ya? Ada seorang hamba Tuhan, ya, nggak seneng jemaatnya bertobat. Itu kan aneh. Ini Nabi Yunus itu seperti itu. Ketika dia disuruh untuk pergi ke Niniwe, ya, untuk menyampaikan kabar supaya orang Niniwe itu bertobat dan beroleh pengampunan dari Tuhan. Dia nggak suka. Buat apa itu bangsa yang besar itu? Kan dosanya sudah begitu banyak. Biar mati saja, biar binasa saja. Makanya ketika dia disuruh oleh Tuhan pergi ke Niniwe, apa yang dilakukan? Dia beli tiket, ya, bukan pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis, saudara. Ya, apa yang terjadi? Ketika dia pergi ke Tarsis, Tuhan berbicara. Tuhan bereaksi, ya. Nah, terjadi, saudara, goncang, ada ombak, ada badai di dalam danau itu, ya. Apa yang terjadi, saudara? Kapal itu oleng, saudara. Sampai akhirnya nahkoda itu bingung. Ini gimana? Ayo bongkar, buang muatan supaya seimbang ini kapal ini. Tapi walaupun sudah dibuang muatannya, tetap aja, saudara, kapal itu hampir tenggelam, ya. Lalu tinggal orang-orangnya saja di situ. Nah, lalu mereka akhirnya berpandangan satu dengan yang lain. Ini kenapa seperti ini? Ya, kalau semua muatan sudah kita buang, harusnya kita bisa seimbang, ya, kapal kita, ya, untuk jalan gitu. Tapi kenapa ini tetap begini? Ini pasti ada sesuatu, ya. Lalu akhirnya mereka sepakat, yuk kita buang undi. Mungkin kita akan mengetahui siapa dari antara kita yang menyebabkan sampai terjadi bencana seperti ini. Anda lihat dalam Yunus 1 ayat yang ke-7, perhatikan di sini. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena
yang kena undi. Ya, nah, saudara, Tuhan bicara kan. Jadi ketika undi itu dibuang, tepat. Memang masalahnya di kapal itu adalah Yunus. Betul? Ketika Yunus dilempar ke laut, ya, keluar dari kapal itu, keputusan itu diambil, tindakannya diambil, apa yang terjadi? Semua berubah. Jadi tenang semuanya, lautnya tenang, kapalnya nggak oleng semuanya. Kenapa? Memang karena penyebabnya adalah Yunus. Betul? Kok bisa mereka tahu? Karena mereka membuang undi. Jadi Tuhan berbicara ya pada mereka pada waktu itu dengan ketika mereka membuang undi. Nah, memang saudara, itu di dalam perjanjian lama, mereka antara Urim dan Tumim dan membuang undi itu adalah cara mereka untuk mengetahui tentang dan mengenal tentang apa yang Tuhan katakan, ya. Tuhan berbicara kepada mereka. Dalam perjanjian baru, saudara, rasul-rasul juga pernah ya melakukan membuang undi, ya. Anda lihat kisah 1 ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu, ya. Setelah Yudas mati, lalu muridnya kan tinggal 11. Lalu mereka melengkapi, harus ada yang menggantikan Yudas. Ya, siapa nih? Akhirnya dibuang undi, ya. Yang kena Matias. Lalu Matias dipilih. Jadi Matias itu jadi muridnya Tuhan karena undi. Tapi ini bukan kebetulan gitu, bukan. Ya. Memang Tuhan memilih Matias. Ya. Caranya pada waktu itu memang masih ngetren tentang membuang undi itu. Ya. Nah, ketika Roh Kudus sudah mulai bekerja dan mulai berkarya di dalam setiap hati orang-orang percaya, nah di sini saudara, mulai terjadi pembaharuan. Ya, mereka tidak hanya sekedar melihat Allah memutuskan, memberikan signal aja kepada mereka. Roh Kudus ya disediakan turun ke dalam dunia ini untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran, untuk menasihati kita, menghibur kita dan sebagainya. Jadi manifestasinya harus detail ya dalam kehidupan setiap orang percaya itu. Nah, saudara, disinilah mulai ada sebuah perubahan. Cara Allah berbicara kepada orang-orang percaya di masa-masa perjanjian baru ini bukan sekedar dengan Urim dan Tumim atau dengan undi. Mungkin kalau Anda belum bisa ya, mendengar suara Roh Kudus dan kelihatannya Anda harus memutuskan ini boleh atau tidak. Ya sudahlah, mungkin Anda bisa pakai cara perjanjian lama. Tapi sebenarnya kita sedang dididik ya. Karena ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, ya manusia baru, ciptaan baru ya. Nah, kemarin dalam kebaktian tutup tahun ya, ada kuisnya tanya ya, apa itu kelahiran baru? Apa itu kelahiran baru ya? Pada bingung jawabnya. Tapi murid-murid itu luar biasa ya. Ada yang bisa menjawab juga ya, jawabannya luar biasa. Mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Wah, waktu saya mendengar ada yang bisa menjawab seperti itu, saya bangga nih. Ya, mereka sangat-sangat memperhatikan. Jadi orang lahir baru itu mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Di dalam hatimu ada Yesus, betul? Dia menaruh hukumnya di dalam hatimu. Supaya apa? Ada suara di sini ini loh. Itu yang dikerjakan pembaruan oleh Roh Kudus dalam hidup kita ini. Sekarang hal mendengar suara Tuhan ini, sekarang kita tidak berdasarkan Urim dan Tumim lagi. Atau dengan sekedar membuang undi. Tapi kita sekarang mulai belajar untuk mengandalkan siapa yang kita undang dan yang masuk ke dalam hati kita. Yesus, Bapa dan Roh Kudus ada di dalam hatimu. Ya, Dia bisa berbicara, Dia bisa menyatakan, Dia bisa mengungkapkan semuanya itu. Dan apa yang dilakukan oleh Bapa, Tuhan dan Roh Kudus itu hanya bisa ditangkap dengan
intuisi, ya, dengan intuisi kita. Jadi orang perjanjian baru seharusnya sekarang untuk mengenal dan mendengar suara Tuhan memakai satu sarana yang disebut intuisi, ya. Belajar mendengar suara Roh Kudus di dalam hati Anda. Setiap kali Anda bertanya, dengarkan suara yang berbicara di dalam hati Anda. Suara yang muncul itu merupakan intuisi dari Roh Kudus. Mereka yang hidup di dalam Roh Kudus tidak akan mengalami banyak kesukaran untuk mendengar suara Roh Kudus. Ya, nah, saudara, jadi mulai belajar mendengar suara Roh Kudus di dalam hatimu. Ya, ketika Anda bertanya, dengar apa yang Anda tangkap di dalam hatimu. Coba saudara ya, nanti Anda praktekkan. Anda tanya sesuatu, nanti ada yang muncul dari otakmu, dari pikiranmu, dan ada yang muncul dari hatimu. Ya, nah, coba Anda prioritaskan, Anda ambil, Anda responi apa yang muncul dari dalam hatimu. Abaikan apa yang muncul di dalam pikiranmu. Amin. Ya, abaikan ini. Kan Yesus diundang bukan masuk dalam pikiran, bukan? Yesus diundang masuk ke dalam hati. Amin. Jadi munculnya suara itu di dalam hatimu, dari dalam hati. Suara hatimu ketika Tuhan dan Bapa dan Roh Kudus sudah ada di dalam hatimu, sekarang didominasi oleh Dia, oleh Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itulah yang disebut intuisi, ya. Jadi ketika Anda mendengar, mendapatkan informasi, ya, dari hatimu itu, dari dalam hatimu ini, terima dengan iman. Ya, terima dengan iman. Memang saudara, kalau Anda pertimbangkan, kadang-kadang yang muncul dari pikiran sama yang dari dalam hati itu, yang dari pikiran itu kalkulasinya kira-kira lebih apa ya? Lebih bisa diterima, masuk akal. Buah pikiranmu itu masuk akal, betul nggak ya? Nah, coba saudara, ya, 2 tambah 5 sama dengan berapa? 7, betul? Ya. Nah, tapi kadang-kadang cara Tuhan itu beda. 2 tambah 5 itu sama dengan 5.000, sisa 12 bakul. Nah, bayangin sudah, nggak masuk akal, bukan? Memang kadang-kadang apa yang muncul di dalam hati itu nggak bisa Anda terima dengan otakmu. Kadang-kadang resikonya tinggi sekali. Tapi belajar, saudara, ya, menangkap kalau ini suara Tuhan. Oleh karena itu, untuk belajar mendengar suara Tuhan itu jangan ambil risiko yang besar dulu, ya. Udah dalam keadaan mungkin sakit stadium 4 gitu ya, cancer stadium 4, lalu Anda baru nanya Tuhan gitu ya. Lalu Anda belajar dengan suara Tuhan di situ gitu ya. Itu spekulasinya sangat tinggi, betul? Nah, taruhannya nyawa. Coba saudara ya, mulai dari perkara-perkara yang enteng-enteng dulu. Kalau toh meleset, kalau belum tepat, karena mungkin ini sedang latihan, betul ya? Belum tepat, karena masih campur, Anda belum bisa mengambil keputusan dengan pasti, resikonya yang Anda terima nggak terlalu besar. Jadi untuk bahan materi latihan itu ambil ya contoh soal-soal atau masalah-masalah yang resikonya kecil dulu ya. Nah, jangan juga Anda bereksperimen untuk orang lain. Ya, aku mau belajar nih mendengar suara Tuhan. Saya pakai nih ya, saya pakai untuk bereksperimen. Pak Among nih biar ya. Nanti Pak Among saya pakai untuk bereksperimen. Nanti siapa yang babak belur? Siapa Pak Among? Nah, jangan gitu ya. Jangan dalam latihan ini Anda melibatkan pihak yang kedua atau ketiga orang lain. Ya, kenapa? Ada beberapa orang nih, coba-coba melayani, lalu coba-coba mengenal suara Tuhan, lalu bilang gini, ya, well, Tuhan bilang begini, gini. Ada enggak? Lalu yang menanggung risikonya siapa? Ya orang yang Anda omongin kan? Nah, jangan saudara, ya. Coba belajar secara personal dulu, ya. Ambil, ya.
untuk Anda nangkep dulu. Sekali Anda bisa dengar, nanti Anda akan mengerti lebih lagi mekanismenya. Hal mendengar suara Tuhan itu nggak bisa diteorikan. Ya, ada orang tanya sama saya, Pak Gideon, gitu. Tuhan itu kalau ngomong itu rasanya gimana sih? Gitu ya. Paling banter saya bilang rasanya damai, betul? Ya, nah Roh Kudus itu pertama-tama kehadiran Tuhan itu membawa damai, betul? Tanda Tuhan hadir. Lalu berikutnya ini dan itu dan sebagainya itu nggak bisa saya jelaskan kepada Anda. Ya, bagaimana supaya Anda mengerti? Alami latihan. Nah, namanya orang latihan bisa salah, bukan? Kalau Anda nggak pernah melatih dirimu, belajar untuk mengambil keputusan, melibatkan Tuhan dan mau dengar keputusan Tuhan, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah ngalami. Ada beberapa orang saya lepaskan. Ya. Coba belajar, gitu ya. Nah, ketika dia belajar, lalu lapor nih, Pak, puji Tuhan. Tega-teganya Bapak itu membuat akhirnya saya ngerti. Oh, dengar suara Tuhan itu seperti ini ya. Nah, puji Tuhan. Betul nggak ya? Kenapa? Selama ini mungkin Anda terbiasa bergantung dengan para senior-senior Anda. Ingat pelajaran pertumbuhan rohani. Ya, penghalang pertumbuhan rohani apa? Selalu bergantung kepada mentor. Orang yang Anda anggap rohani. Betul? Pembimbing Anda. Anda tetap ada hubungan antara mereka. Tapi bergantungnya bukan kepada mentor. Bergantungnya kepada Tuhan. Betul? Mentor fungsinya adalah membimbing Anda untuk ketemu Tuhan. Untuk ngalami Tuhan dalam hidup Anda. Semua yang ikut pemuridan itu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu nggak bisa dibantah oleh siapapun juga. Membuat Anda solid, membuat Anda kuat. Ketika ada yang membantah Anda berkata apa? Kamu boleh ngomong apa saja, tapi aku ngalami kok. Betul ya? Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata. Ya, bantahan dari pihak apapun juga tidak bisa menghentikan imanmu kepada Tuhan karena pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Amin. Alami, ya. Nanti kita akan belajar tentang persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita mengambil waktu, kita punya sikap, ya, dengan Tuhan, personal dengan Tuhan. Itu penting sekali. Ya, hubungan Anda dengan Tuhan itu. Nah, saudara, di sini belajar mendengar suara Kudus di dalam hati Anda. Setiap kali Anda bertanya, dengarkan dulu suara yang berbicara di dalam hati Anda. Dan suara yang muncul itu merupakan intuisi dari Roh Kudus. Amin. Itu harus dipahami dan diterima dengan iman. Ya. Nah, mereka yang masih hidup di dalam daging memang sukar menangkap suara Roh Kudus dengan benar. Kenapa? Ada banyak ya suara-suara yang keluar dari keinginan hati sendiri. Bahkan juga dari si iblis. Jadi langkah pertama Anda harus hidup dulu di dalam roh. Ya. Lalu keluar dari daerah daging. Supaya suara-suara dari keinginan-keinginan dirimu sendiri itu bisa dikurangi, ya. Sekarang banyak ini, ketika kita dididik, diajar pemuridan ini seperti ini, lalu dikikis, ya, dikuras habis, dipangkas habis, lalu mulai apa? Ya, kita di sini diajar juga, jangan mengingini. Nah, ketika diarahkan seperti itu, keinginanmu mulai kurang, ya. Keinginanmu kurang. Bahkan sering saya katakan, buang semua keinginan yang ada dalam diri Anda, sisakan satu saja. Ya, ingin tahu kehendak Tuhan. Ya, ingin tahu kehendak Tuhan. Saudara, keinginan itu suara. Ya. Keinginan itu suara. Semakin banyak keinginan dalam dirimu, itu suara semakin banyak. Aku ingin begini, aku ingin begitu, gitu ya.
Nah, itu yang membuat suara Tuhan itu jadi apa namanya? Membuat suara Tuhan jadi nggak dengar sayup-sayup, ya. Karena apa? Karena banyaknya keinginan di dalam diri Anda. Semakin Anda mengurangi keinginan-keinginan dalam dirimu, keinginan Tuhan, maksudnya Tuhan, hatinya Tuhan, bisa semakin Anda kenal dengan lebih cepat. Ya, oh Tuhan mau begini, oh Tuhan mau begitu. Tidak dikompar dengan keinginan-keinginan Anda. Bersihkan dulu keinginan-keinginanmu, hidup di dalam daging, sekarang keluar ya dari daerah daging itu, mulai hidup dengan roh. Amin. Nah, terus contoh ya, Kisah 21 ayat yang keempat. Kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ selama 7 hari. Karena bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Nah, saudara, jadi Tuhan berbicara melalui orang-orang yang ada di sekitar Paulus. Karena Paulus ini mau ditangkap, mau dieksekusi di Yerusalem ini. Murid-murid itu mendapatkan bisikan dari roh. Ya. Nah, kok tahu bagaimana murid-murid itu mendengar? Ya intuisinya. Ya, intuisinya murid-murid ini, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem itu, Roh Kudus mulai berkarya di atas murid-murid itu. Sehingga Roh Kudus mulai bereaksi ya. Sehingga murid-murid ini tidak hanya mengandalkan urim tumim atau undi saja. Sekarang mulai dilatih. Ada suara, ada bisikan, ya. Ada bisikan, dibisikin sama Roh Kudus, ya. Nah, kalau di dunia ini ada orang mungkin kadang-kadang cerita ya, ada yang dibisikin gendruwo, dibisikin setan gitu. Itu bukan mistik, betul. Karena di alam roh itu juga ada. Orang yang hidup dalam daging kadang-kadang dikendalikan juga oleh makhluk-makhluk seperti itu juga. Nah, kalau Anda hidup dalam roh, roh juga bisa mengendalikan Anda. Sehingga dia bisa take over, mengambil alih, ya, dan dia bisa mendominasi Anda, lalu dia bisa bicara kepada Anda juga. Seperti itu juga, memberikan arahan melalui bisikan-bisikannya. Ya, Yeskiel 13 ayat ketiga. Beginilah firman Tuhan, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Ya, nah, jadi selain roh membisikkan, kadang-kadang hatimu sendiri juga bicara di situ. Ya, iblis bisa membisikkan sesuatu juga kepada seseorang. Pernah terjadi kan? Yohanes 13 ayat yang kedua. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Notabene murid Yesus loh. Tapi yang bisikin bukan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kok bisa ya Yudas itu dibisikin sama setan? Nah, dalam konteks acara perjamuan kudus, bayangin saudara. Ya, ini acara sakral nih. Perjamuan kudus. Ya, kok bisa? Ya, iblis bereaksi, intervensi, membisiki Yudas. Kenapa, saudara? Iblis berhasil membisikkan sesuatu kepada Yudas untuk Yudas jadi pengkhianat. Kalau Anda lihat kehidupan Yudas sebelum dia dibisikin iblis, Yudas itu memang membuka hati buat si iblis itu. Ya, Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis itu. Kalau engkau beri kesempatan, dia akan masuk. Kalau enggak Anda beri kesempatan, dia enggak bisa masuk. Betul? Jadi masuknya iblis bisa intervensi kepada Anda itu kalau ada kesempatan. Dia hanya bisa berjalan keliling, mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Kalau ada yang dapat ditelan, berarti ada yang tidak dapat ditelannya. Amin. Kalau ada yang bisa dibisikin, ada yang nggak bisa dibisikin. Nggak ada yang bisa diajak untuk berkhianat,
Ada yang nggak bisa diajak. Kenapa? Mereka nggak memberikan kesempatan. Nah, hati-hati saudara. Ya, pikiran hatimu itu kadang-kadang kalau nggak dibersihkan, ya, nanti akan menyelinap niat-niat yang lain. Ya, walaupun hatimu, ya, Anda sudah lahir baru, ada hati yang baru, ada hati yang taat, hati yang nurut kepada Tuhan. Tapi kalau Anda tetap memberi kesempatan kepada hati lamamu, nanti hati lamamu akan bereaksi. Dan hal-hal yang berbeda yang akan dilakukan oleh hati yang baru yang ada dalam dirimu itu. Nah, oleh karena itu, hati-hati dengan hati, ya. Kenapa? Hati manusia itu, ya, licik, ya. Hati manusia yang licik. Hati manusia itu licik dari dulu sampai sekarang. Setelah seseorang mengalami kelahiran baru sekalipun, hati manusia tetap licik dan menipu. Hal ini sudah sungguh benar. Karena itu jangan pernah percaya hatimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberi Anda hati yang baru, yakni hati daging, tak lain sebenarnya hatinya Roh Kudus sendiri. Jadi, ada dua hati di dalam diri orang yang dilahirkan baru. Cobalah uji untuk setiap perkara yang Anda hadapi. Dengar apa yang diinginkan hati Anda, tetapi bila Anda tanya Roh Kudus apa katamu tentang hal ini, Anda akan mendengar suara lain yang biasanya selalu bertentangan dengan suara yang pertama. Ikuti suara yang kedua. Buang saja suara yang pertama, dengan demikian Anda tidak akan tertipu. Diperlukan waktu beberapa saat untuk melatih diri mendengar suara Roh Kudus dengan benar. Ya, ini pola. Coba Bapak Ibu Saudara praktekkan. Ya, jangan takut gagal. Gagal itu lumrah. Tuhan nggak marah. Ya, tapi Tuhan menghargai dan Tuhan nanti akan membimbing Anda sampai Anda akhirnya bisa dengan benar dan tepat mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi yang pertama yang perlu dipahami, ada dua hati di dalam diri orang yang dilahirkan baru. Uji, ya, setiap perkara yang Anda hadapi, dengar apa yang diinginkan hati Anda, ya, hati yang lama ini maksudnya, ya. Tetapi bila Anda tanya Roh Kudus, apa katamu tentang hal ini, Anda akan mendengar suara lain. Ini yang bereaksi, yang dipakai untuk merespon. Roh Kudus berbicara ini, dia pakai hatimu yang baru. Pertama, ketika Anda berpikir, tanya, batin gitu dengan hati Anda sendiri, muncul ya satu suaranya, itu hatimu yang kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Kalau toh itu kelihatannya baik, dibalik apa yang dikatakan oleh hatimu sendiri itu kadang-kadang mengandung unsur kelicikan juga ya. Tapi Anda harus uji lagi. Ya, nanti kalau muncul suara yang berbeda, ya, Anda akan mendengar suara yang lain yang biasanya selalu bertentangan dengan suara yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti saja suara yang kedua, buang saja suara yang pertama. Ya, coba praktekkan ya nanti. Praktekkan ya. Sadari bahwa diri Anda ada dua hati, hati lama dan hati baru. Tanya daripada hatimu sendiri dulu, hati lama ini. Dia ngomong apa nih? Setelah itu Anda tanya Roh Kudus. Roh Kudus nanti akan bicara dan direspon oleh hatimu yang baru. Nanti jawaban yang pertama sama yang kedua itu kira-kira sama atau enggak? Ya. Nah, kalau berbeda, ada suara yang lain yang berbeda, ikuti suara yang kedua. Abaikan suara yang pertama. Itu cara step pertama kali Anda belajar untuk mendengar suara Roh Kudus dan mengenal suara Tuhan, ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 10 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah,
Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dari dulu Tuhan bilang, betapa liciknya hati. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan, supaya kita bisa mengaktifkan, menggunakan hati kita yang baru, ya. Nah, selain ya kita mendengarkan intuisi seperti itu, kalau kita sudah dengar suara Tuhan untuk memperbesar kapasitasnya, karena kadang-kadang kemampuan kita untuk mengingat, menangkap itu kadang-kadang terbatas, gitu ya. Tuhan itu kadang-kadang bergerak sesuai dengan waktu yang kita sediakan. Kalau waktumu cuma 5 menit, ya Tuhan hanya punya jatah 5 menit untuk ngomong dengan Anda. Betul? Padahal Tuhan itu, Allah Bapa, Tuhan Roh Kudus itu pengen mengungkapkan semua isi hatinya dan menyatakan rencananya yang besar terhadap Anda. Nah, untuk memperbesar kapasitasnya, bagaimana caranya? Ya, nah ada cara yang bagus, ya. Menuliskan ilham, ya, dengan menuliskan ilham. Nah, Anda ngerti ya, apa itu ilham? Ilham itu pewahyuan, revelation, ya. Sesuatu yang diterima ya dari alam roh. Itu namanya ilham. Orang Jawa bilang wangsit, ya. Nah, menuliskan ilham. Saudara, kitab-kitab suci dituliskan oleh orang-orang yang memperoleh ilham, Roh Kudus. Dan itu kemudian menjadi buku pegangan kita, menjadi orang percaya. Anda punya Alkitab ya? Nah, handphone suci atau kitab suci Anda itu tebel gitu. Bayangin saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu banyak ya, ditulis oleh ratusan ya para penulis di dalam Alkitab ini. Tapi Anda lihat, satu dengan yang lainnya nggak ada yang bertentangan, saling mendukung. Kenapa? Berawal atau muncul dari sumber yang sama. Dari Allah. Melalui Roh Kudus menginspirasi para penulis itu. Sehingga para nabi itu akhirnya menuliskan. Dulu ditulis dalam perkamen ya. Karena belum ada kertas. Dia tulis di kulit-kulit atau di kayu-kayu, kulit kayu itu. Ya, lah itu butuh berapa lembar saudara. Lalu para arkeolog menemukan, lalu dikumpulkan di ini dan itu dibukukan. Lalu dikanonisasikan, jadilah 66 buku yang diakui resmi menjadi Alkitab. Ya, Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Ya. Nah, di situ. Anda lihat ya, tulisannya itu diilhamkan oleh Roh. Diilhamkan oleh Roh, dicatat ya. Dicatat. Jadi mendengar suara Tuhan lalu dicatat itu enggak dosa. Kenapa? Dulu nabi-nabi sampai sekarang ada Alkitab itu karena mencatat seperti itu. Tapi bukan berarti lalu Anda nanti bikin Alkitab baru, nambahin baru, enggak. Makanya Alkitab 66 buku itu setelah dikanonisasikan, diakhiri dengan apa? Terkutuklah ya siapa yang menambah dan menguranginya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tuhan mau bicara banyak kepada Anda, kapasitasnya bisa dikembangkan. Boleh Anda tulis, boleh Anda tulis. Belajar di situ, menulis ilham itu yang dari Tuhan. Dapatnya nanti akan lebih banyak saudara ya. Lalu disimpan gitu ya. Daud juga menuliskan semua yang ditangkap di dalam hatinya. Dan ia menyuruh Salomo membangun bait suci menurut tulisan yang diilhamkan itu. Daud juga menuliskan sebagian besar kitab-kitab Mazmur yang sebagian berisi nubuatan dan pengetahuan tentang Tuhan Yesus juga menjadi jawaban doa bagi banyak orang percaya sekarang. Mengikuti cara Daud dan penulis-penulis Alkitab itu cara termudah. Belajar mendengar suara Roh Kudus adalah dengan menuliskan apa saja yang Anda dapatkan sebagai jawaban dari Roh Kudus yang muncul di dalam pikiran atau perasaan Anda setelah Anda bertanya sesuatu kepadanya. Ya,
Caranya, tangkap, ya. Apa saja yang muncul di dalam hati Anda. Anda bisa pergunakan buku jurnal, atau yang mempunyai komputer atau laptop, tuliskan pertanyaan Anda kepada Tuhan Yesus, atau kepada Allah Bapa, atau kepada Roh Kudus. Lalu percayai bahwa Ia dapat memakai pikiran, hati, dan tangan-tangan Anda untuk menuliskan jawabannya. Tuliskan jawaban itu di bawah pertanyaan Anda, ya. Jadi untuk memulai Anda mendengar, kadang-kadang Anda bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan dulu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, ini kenapa? Setelah Anda tanya gitu sama Tuhan, pasti ada jawabannya. Muncul dari dalam hatimu. Atau muncul dalam pikiranmu. Atau tanganmu digerakkan untuk menulis apa. Lakukan saja. Ya. Nah, kalau Anda mungkin, aduh sekarang kertas mahal, ya, karena boleh pakai laptop lah, langsung tulis cek. Ya, nah ketika kami belajar dengan menuliskan, ya, apa yang diterima dari Tuhan seperti itu, saya mulai belajar, gitu ya, tulis, gitu ya. Nah, jadi sambil kadang-kadang sebelum mempersiapkan khotbah sekaligus buka laptop gitu, ambil waktu, ya, lalu mulai tanya Tuhan, ya, ada apa ini? Lalu saya diam bentar, muncul sesuatu. Pertanyaannya saya tulis dulu, ya, sebagai judul. Ada apa ini, konteksnya apalah contohnya gitu ya. Lalu nanti apa yang saya tangkap di hati itu tulis di bawahnya. Kadang-kadang bisa sampai 3-4 halaman, saudara. Penjelasan dari Tuhan itu. Terus ya, terus gitu ya, gini, tangkap lagi, ya. Nah, nanti ketika kita review lagi gitu ya, kita coba. Mungkin Anda bisa tata ini, kayaknya ini agak berantakan ini susunannya. Anda bisa atur aja lagi, nggak apa-apa. Ya. Nah, terus budayakan seperti itu. Ajukan pertanyaan, gitu ya. Atau memang Anda sedang punya pertanyaan. Bawa kepada Tuhan pertanyaanmu itu. Lalu apa yang Anda tangkap dari Tuhan itu, coba Anda tulis, gitu ya. Dengan Anda tulis, Anda akan nangkep lebih banyak daripada Anda hanya, Tuhan ini gimana? Dengan Anda tanya begitu, paling jawaban Tuhan singkat, ya. Itu salahmu sendiri. Tuhan jawabannya mungkin begitu tok gitu ya. Oh gitu ya, terima kasih Tuhan. Ya. Nah, tapi dengan Anda tulis, nanti jawabannya macam-macam, saudara. Karena di situ Anda bisa berdialog. Dari pertanyaan itu Anda perhatikan. Lalu Anda muncul pertanyaan lagi. Kenapa begini? Lalu tambah lebar lagi ya. Tambah luas lagi nih. Pembicaraan Anda dengan Tuhan. Terus. Nah itu harus dipraktekkan dan dilakukan. Ya. Oke, selanjutnya. Tuliskan semua yang terlintas dalam pikiran atau dorongan dalam hati Anda. Setelah mencoba beberapa saat, keraguan-raguan Anda akan hilang. Dan jawaban-jawaban yang tepat dan benar akan muncul di luar dugaan Anda. Ya, 1 Tawarikh 28:16-19. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas itu murni atau untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala, dan perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran, ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk membentukkan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Ya, jadi atas dasar apa Salomo membangun bait suci itu? Dia dapat petunjuk dari bapaknya. Ya, Daud itu ngumpulin emas sampai 666 ya sikal emas, ya, belum yang lain perunggu, perak dan semuanya itu. Tapi Daud nggak diizinkan untuk membangun bait suci. Kenapa? Karena tangan Daud itu berlumuran darah, kerjaannya perang. Makanya
pembangunan bait suci itu didelegasikan kepada anaknya Salomo. Salomo melakukannya atas dasar apa yang diperintahkan, yang diilhamkan oleh Allah kepada Daud. Daud menuliskannya. Jadi ketika Salomo itu buat bait suci itu, dia baca apa yang ditulis oleh bapaknya itu. Bapaknya dapat dari mana? Dari Tuhan yang mengilhamkan sesuatu. Itu sudah ya? Ya. Nah, sudah 2 Timotius 3:16. Ternyata, ya, apa yang diilhamkan itu penting. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kenapa harus ditulis kitab suci ini? Sehingga jadi Holy Bible, kitab suci. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau Anda mau menasihati beberapa orang yang konseling dengan Anda, dasarnya apa? Anda ambil firman, bukan? Ada tertulis. Firman Tuhan ngomong seperti ini loh. Nah, tulisan siapa itu? Tulisan para nabi yang mendapatkan ilham dari Tuhan, bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan orang-orang yang Anda sedang arahkan tersebut, bukan? Hidup sesuai dengan firman, bermanfaat. Jadi kalau Anda mendapat ilham, Anda tulis, bermanfaat enggak? Bermanfaat. Ya. Bermanfaat untuk siapa? Secara personal untuk Anda. Ya. Secara personal untuk Anda. 2 Korintus pasal 1, 13-14. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahami sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga bermegah atas kamu. Ya, nah, menuliskan kepada kamu. Ya, nah itu bisa juga. Kadang-kadang tulisan kita itu bukan hanya untuk diri kita, bisa untuk orang lain. Saya pernah saksikan ya, satu kali saya sedang chatting dengan Tuhan, lalu Tuhan bicara banyak. Ketika Tuhan bicara banyak, saya coba baca gitu ya. Saya nggak ngerti maksudnya, karena itu nggak mengena sama sekali dengan kehidupan saya. Ya, nah, lalu saya berubah, setelah selesai itu saya pengen delete aja ya, saya buang aja lah gitu ya. Karena ini kan nggak bermanfaat bagi saya, pikiran saya begitu. Ketika saya mau delete itu ada suara, jangan. Ya, oke. Nah sebelum saya simpan harus saya kasih judul ya. Saya kasih judul, judulnya apa? Saya nggak ngerti judulnya. Ya, kenapa? Memang betul saya nggak ngerti apa itu. Oke. Nah, satu kali ya sudah berapa minggu gitu, saya khotbah di satu tempat. Selesai khotbah, ada seorang ibu bilang gini, Pak Pendeta, saya mau konseling pada waktu. Oh ya, silahkan. Lalu ya saya ngobrol di kantor itu, nah didengar sama ada WL-nya, ada direktur di situ, kalau macam gitu. Ketika orang itu cerita, gitu, saya itu nggak nangkep kali apa yang diceritakan, sehingga saya nggak ngerti, ya. Terus dia akhirnya selesai cerita tanya, gimana Pak? Loh, saya nggak ngerti, saya juga bingung jawab ya. Itu sangat. Lalu saya ngomong gini, bu, apa yang ibu katakan tadi kok saya nggak ngerti? Itu si WL sama direktur yang ada di situ bilang, Pak Gideon, ibu tadi ngomongnya sangat jelas loh. Kok Pak Gideon nggak ngerti itu? Nah, iya betul, saya nggak mengada-ngada. Ya, saya bukan nggak dengar, tapi kenapa saya nggak ngerti apa yang ibu ceritakan? Ya, nah, ketika saya ngomong seperti itu, Roh Kudus mengingatkan, kamu punya file, ya, di laptop kamu itu ada judul yang judulnya nggak ngerti kan? Jadi Roh Kudus itu giring saya akhirnya sampai akhirnya masuk ke file itu. Oke, Bu, ya. Mungkin ya, ini cara Roh Kudus menjawab Ibu, ya. Saya 2 minggu yang lalu chatting dengan Roh Kudus.
Tapi hasilnya saya nggak ngerti. Hari ini, ya Tuhan ingetin saya di dalam ketidakmengertian saya dengan apa yang Ibu tanyakan. Mungkin file ini bermanfaat bagi Ibu mungkin. Saya buka, ya Ibu ini silahkan baca. Ketika dia baca, Ibu ini bilang, Pak, ini gue banget Pak, gitu ya. Boleh nggak Pak, ini di copy Pak, buat kaya, gitu ya. Saya bilang ini, ya itu berarti suara Tuhan buat Ibu itu, gitu. Saya hanya dipakai untuk menuliskannya. Buat saya nggak bermanfaat, tapi buat Ibu sangat bermanfaat. Silahkan, gitu. Akhirnya dia copy, gitu. Setelah di copy sebelum saya tutup laptop saya, karena sudah selesai kan, buat orang itu, dan itu udah nggak berguna buat saya delete. Nah, contoh gitu ya. Jadi kadang-kadang apa yang Anda tuliskan, apa yang Anda dapat ilham dari Tuhan belum tentu sepenuhnya buat Anda. Walaupun mungkin kelihatannya ini kok nggak mengena dengan saya. Simpen aja dulu, ya. Jangan-jangan buat orang lain, ya. Paulus tadi berkata, kami menuliskan kepadamu, betul? Apa yang dapat kamu baca dan pahami, ya. Semua apa yang aku dapat dari Tuhan ini bukan untukku tapi untukmu, ya. Nah, mendengar suara Tuhan itu harus menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Banyak orang kan butuh informasi, bukan? Menjelang pilpres apalagi seperti ini, gitu. Kadang-kadang grup jadi kacau gitu ya. Gara-gara wah suaranya ini dan itu dan sebagainya itu. Nah, gara-gara apa ini? Yang satu pengen grupnya rohana, yang satu pengen grupnya rohani gitu ya. Rohana dan rohani akhirnya muncul bareng gini. Ya, gitu. Ada yang merasa butuh, ada yang gini dan itu. Nah, nanti kadang-kadang terus japri apa namanya? Japri adminnya gitu ya. Wah, admin itu buang aja, keluarin aja gini. Ya, gitu ya. Dah lah, gitu ya, saya diam aja gitu ya. Di situ ya. Lah, contoh gini ya. Secara kehidupan kita secara nyata gini ya, kita membutuhkan info ya. Apalagi secara roh. Secara rohani kita membutuhkan Tuhan. Butuh informasi dari Tuhan. Kalau Anda butuh info, Anda buka TV, Anda buka cari googling gitu ya, atau baca koran, nanti Anda akan menemukan informasi banyak di situ. Karena memang koran-koran itu menyediakan informasi buat Anda. Ya. Nah, dalam kerohanian juga sama, Saudara. Kita juga harus membaca koran pagi ternyata. Ya. Membaca koran pagi. Banyak orang berlangganan koran dan membiasakan diri membaca koran tiap pagi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di kotanya atau di dunia. Mengapa Anda yang hidup di dalam Roh Kudus tidak membiasakan diri untuk membaca koran surgawi? Anda boleh beroleh koran gratis yang telah dibayar oleh darah Tuhan Yesus, dikirim oleh Roh Kudus. Korannya nggak usah bayar, sudah gratis tuh, ya. Tiap hari Anda boleh mendengar dari dia apa yang sedang terjadi di alam roh. Apa yang akan terjadi hari ini. Apa yang sedang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Apa yang sedang direncanakan si iblis terhadap Anda atau anggota keluarga Anda. Ya. Nah, Anda boleh tanya. Kalau Anda merasa tuh, aku diingatin saudara saya yang ada di mana? Di Ethiopia mungkin gitu ya. Ada apa ya Tuhan? Anda tanya kan? Tuhan akan jawab nanti. Jika Anda tahu apa yang terjadi di sana gitu loh. Anda boleh tanya itu. Itu namanya baca koran. Ya. Tanya Tuhan, itu namanya baca koran. Ya. Butuh info dari Tuhan. Jadi pagi-pagi sebelum beraktivitas, Anda boleh buka koran dengan tanya Tuhan itu. Ya. Ah, saudara, dipimpin oleh Tuhan itu sangat indah. Menjalankan agendanya Tuhan itu sangat indah. Anda lihat ya, dengan cara demikian Ananias mendengar instruksi dari Tuhan untuk mengunjungi Saulus di rumah Yudas dari Tarsus. Dan perkunjungan ini menghasilkan seorang hamba Tuhan yang besar. Lihat ayatnya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ya, Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan.
Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Ya, saudara, ya, ini pelayanan profetik namanya. Ya, pelayanan profetik ini. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan instruksi daripada Tuhan. Kalau semua hamba Tuhan bergerak seperti Ananias ini, hasilnya luar biasa ya. Ketaatan dari Ananias mendengar suara Tuhan, lalu berjalan dalam instruksinya, menghasilkan sesuatu yang besar. Kalau dia tidak mau mendoakan, nggak akan muncul seorang yang besar seperti seperti Paulus yang memberkati kita dengan tulisannya yang begitu banyak, betul? Nah, Paulus jadi bertobat, mengenal Tuhan karena apa? Karena ada satu orang namanya Ananias yang mau dengar suara Tuhan. Hari itu Ananias baca koran, ada info. Lalu dia mendapatkan infonya dan dia bergerak sesuai dengan instruksi yang dia dapatkan. Amin. Nah, namun apa yang terjadi? Banyak orang sudah memulai pelayanan bercorak profetik dengan doa mereka tiap pagi. Sering Tuhan memberikan pesan-pesan, seringkali disertai penglihatan-penglihatan tentang orang lain. Lalu dengan SMS ya atau WhatsApp kalau sekarang ya, yang relatif amat murah, mereka menyampaikan pesan kepada orang-orang yang Tuhan ingin beri pesan atau peneguhan tentang suatu rencana atau perkataan penghiburan. Adakah orang-orang sedang sangat memerlukan pertolongan Anda berupa doa, maupun mungkin sedang sakit, atau sedang dalam kesulitan keuangan? Mungkin Anda juga dijadikan bendahara olehnya untuk memberi makan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bagaimana Anda tahu yang mana yang memang membutuhkannya? Ia akan memberitahu Anda saat membaca koran surgawi tiap pagi. Ya, segala aktivitas Anda, apa yang Anda lakukan, dikontrol oleh Allah. Tuhan yang menggerakkan Anda. Sehingga apa yang Anda lakukan untuk Tuhan itu tepat sasaran. Betul? Nah, di sini saudara, penting ya untuk baca koran pagi setiap hari itu. 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan, mengirim WA, mengirim WhatsApp ya melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Amin. Yuk kita mulai belajar baca koran pagi. Nanti kalau dapat dan itu mungkin Anda diperintahkan Tuhan untuk kirim atau itu ditujukan kepada siapa, mama saya lagi doa gitu, diingatkan ya atas satu nama, Pak Simon mungkin gitu. Saya tanya, Tuhan ada apa dengan Pak Simon? Oh gini. Akhirnya saya tulis apa yang saya dapat dari Tuhan untuk Pak Simon, saya kirim melalui WhatsApp. Pak Simon, ini pesan Tuhan untuk Anda hari ini. Besok lagi ya Pak, gitu. Enak men. Nah, ya, itu bukan kehendak kita juga, itu pesan gitu, dapat pesan Tuhan, gitu, indah ya. Saya pun kadang-kadang juga senang loh. Ada satu orang itu, Pak Gideon, tadi dalam doa, Tuhan berpesan, ada firman untuk Bapak, gitu, gini. Saya bilang terima kasih, ya. Kenapa?
Kalau Tuhan mengirim pesan kepada saya melalui seseorang, tadi dikatakan di sini, ya. Orang yang mendapat pesan itu adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Amin. Disayang oleh Tuhan. Amin. Nah, siapa di sini mau disayang Tuhan? Ya, nah, Anda dapat pesan Tuhan gitu ya. Nah, tandanya itu Tuhan sayang kepada Anda walaupun kadang-kadang pesannya itu menegur Anda, gitu ya? Mengencourage Anda. Terserah. Itu tandanya Tuhan sayang kepada Anda. Ya, makanya dia kirim pesan. Bisa langsung direct dengan Anda, bisa juga melalui teman-teman kita yang hidup dalam roh, yang rajin baca koran pagi. Amin. Matius 24 ayat 45 sampai 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, itulah untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbagilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Ya. Nah, hamba yang bijaksana adalah mereka yang memberikan makan tepat pada waktunya. Ya. Melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh Ananias tadi itu loh. Kalau semua orang bisa, akan menghasilkan perkara yang besar dan luar biasa. Amin. Ayat penutup, saudara. Ya, masih ada 2 ayat lagi. Kisah 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Apapun ya, bahkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda, Tuhan juga bisa ngomong pada Paulus ini ya. Ayat penutup, saudara, ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi semua itu dinyatakan untuk kepentingan bersama. Amin. Oke, Bapak Saudara, tentang mengenal suara Tuhan sudah selesai. Sudah kita bahas malam hari ini. Nah, nanti minggu depan kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu hidup dalam roh. Ya, hidup dalam roh. Bagaimana nih? Ya, oke, terima kasih atas perhatian Bapak Saudara malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, jangan keluar dulu, kita vote.